Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Ramadan dari SMA Negeri 5 Surabaya sebagai perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025. Dengan mosi perdebatan, Dewan ini mendukung kedatangan Singaritas Teknologi. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan semua, mari kita lihat definisi mosi pada mosi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singularitas adalah kondisi atau keadaan yang merujuk pada karakteristik yang hanya dimiliki suatu teknologi yang telah mencapai titik di mana manusia tidak dapat memprediksi, mengendalikan, atau menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Pada titik ini, Dewan Juri yang terhormat, kecerdasan buatan dapat menjadi begitu kuat sehingga dapat berpikir, menciptakan, dan mengimplementasikan hal-hal baru demi kemanusiaan tanpa memerlukan bantuan manusia. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan semua, hari ini saya berdiri bukan untuk sekedar menolak, melainkan untuk menegakkan kebenaran yang kerap terabaikan di balik mosi ini. Sebagai tim kontra, saya meyakini bahwa mosi yang diajukan bukanlah jawaban yang tepat, bahkan dapat merusak probabilitas kehidupan manusia jika diterima tanpa pertimbangan yang kritis. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, saya menolak mosi ini dan akan menunjukkan melalui argumen yang tajam, logis, serta berdasar bahwa kebenaran justru berpihak pada saya. Karena pada poin kedatangan singaritas teknologi, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang menimbulkan dampak nyata berupa ketergantungan manusia pada AI yang bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis dan mandiri manusia. Menurut studi di jurnal Societas 2025 menemukan bahwa pengguna AI cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah menggunakan sama sekali. Akibat cognitive offloading inilah yang dimana seseorang menyerahkan beban berpikir pada mesin sehingga menimbulkan kemalasan kognitif yang membatasi usaha berpikir mandiri manusia itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, perlu kita mempertimbangkan bagaimana dampak kedatangan singaritas teknologi. Pertama, momen kecerdasan buatan melebihi kecerdasan manusia yang memungkinkan eksponensialnya kecerdasan mesin tanpa batas kendali manusia sehingga resiko terbesarnya AI mungkin bertentangan pada aturan etika kepentingan manusia. Yang kedua, kesenjangan sosial dan pengangguran massal karena praktik insan dalam mencari informasi, pekerjaan, tentu inilah yang akan menjadi merugikan bagi manusia yang akan kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu dilema etika muncul. Apakah AI sudah bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika bias? Guru Besar Ilmu Kecerdasan Buatan IPB Universitas Yeni Herdiani menilai Indonesia perlu segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur pengembangan dan manfaat artificial intelligence pada ranah yang positif. Adanya undang-undang khusus tentu kecerdasan buatan AI ini dapat dibatasi sehingga dapat diminimalisir tindakan dominasi di kehidupan manusia. Didasari dan diperkuat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial intelligence yang berfungsi sebagai pedoman tidak mengikuti untuk penggunaan AI secara etis di Indonesia, terutama dalam menyusun kebijakan internal pemanfaatan AI. Wahai Dewan Juri yang terhormat, ada 9 nilai etika yang harus kita pertimbangkan, seperti yang pertama, inklusivitas, kedua, kemanusiaan, ketiga, keamanan, keempat, demokrasi, kelima, transparansi, keenam, kredibilitas dan akuntabilitas, ketujuh, perlindungan data pribadi, dan kedelapan, pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, dan yang terakhir, hak kekayaan intelektual. Surat edaran memang tidak masuk dalam kategori peraturan undang-undang, namun surat edaran inilah tetap penting Dewan Juri yang terhormat yang berfungsi sebagai pedoman. Indonesia masih sedang dalam proses legislasi regulasi artificial intelligence yang akan mencakup aspek etika, transparansi, keamanan, dan perlindungan data. Dengan demikian, kedatangan singularitas teknologi, terutama kecerdasan buatan, perlu dipertimbangkan secara kritis dan kredibilitas, yang dimana teknologi ini dapat membawa konsekuensi berat yang menantang kelangsungan dan kualitas manusia sebagai makhluk yang punya akal, bermoral, mandiri. Tidak adanya regulasi, penetapan undang-undang yang jelas tentang pembatasan AI sehingga dapat menghancurkan ekonomi, politik global hingga berpotensi tindakan otoriter pada bidang militer. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan penuh keyakinan saya menyatakan penolakan terhadap dominasi teknologi singularitas tanpa adanya regulasi yang jelas. Tentu hal ini dapat mengancam kemandirian dan keselamatan umat manusia. Terima kasih.